Baik, kita ketemu lagi dalam video kedua mengenai logical fallacy. Jadi logical fallacy atau sesat pikir atau sesat logika itu adalah sejenis kesalahan di dalam berpikir yang menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Nah, ini perlu kita pelajari untuk dihindari ya, supaya diskusi-diskusi kita di dalam pekerjaan terutama lebih efektif dan bisa mendapatkan kesimpulan yang bermanfaat. Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai 5 logical fallacy yang paling umum. Saya urutkan ini adalah logical fallacy yang keenam ya, yaitu red herring atau pengalian isu. Nah, red herring ini adalah satu jenis kesesatan logika yang terjadi ketika seseorang mengalihkan perhatian atau topik utama diskusi dengan memperkenalkan isu lain yang tidak relevan dalam diskusi. Nah, tujuannya adalah untuk mengaburkan fokus utama diskusi sehingga lawan bicara atau forum tidak lagi membahas inti permasalahan. Contoh untuk red herring ya, misal dalam diskusi antara anak dengan orang tua. Nah, kenapa nilai matematika kamu jelek ya semester ini ya? Kemudian anaknya menjawab, oh iya papa, tapi nilai olahraga dan seni saya bagus. Nah, ini kan ketika papanya itu sedang berfokus membahas nilai matematika, tiba-tiba si anak menampilkan tema lain yaitu nilai olahraga dan seni. Contoh lain ya, misalnya di dalam sebuah diskusi manajemen ya, seorang pimpinan menanyakan kepada manajer, bagaimana rencana Anda untuk mengembalikan tingkat produksi yang dalam 3 bulan ini menurun? Sang manajer menjawab, Pak, saya rasa saat ini isu yang lebih penting adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja. Nah, ini kan pimpinan fokus kepada bagaimana meningkatkan kinerja, kemudian tiba-tiba si manajer pabrik mengalihkan kepada isu kesejahteraan pekerja. Ya, barangkali itu ada hubungannya ya, tetapi yang jelas dia akan mendistraksi fokus sang pimpinan yang menyoroti kinerja. Seharusnya sang manajer pabrik bisa berfokus kepada penataan jam kerja, manajemen lembur, kemudian produktivitas mesin, apakah staffingnya sudah benar, vakansi rate di departemennya, hal-hal yang directly berhubungan dengan produksi sebelum dia mengangkat isu yang lain yaitu soal kesejahteraan pekerja. Berikutnya adalah logical fallacy yang bernama post hoc atau false cause. Post hoc ini terjadi ketika seseorang berasumsi bahwa karena satu peristiwa terjadi setelah peristiwa yang lain, maka peristiwa pertama adalah penyebab dari peristiwa kedua. Padahal hubungan sebab akibat tersebut tidak memiliki dasar logis yang kuat ya. Misalnya begini, setelah rajin memberi makan kucing liar di depan rumah setiap hari, rezeki saya menjadi lancar, penghasilan saya naik 2 kali lipat. Di sini bisa kita lihat secara tata waktu, kenaikan penghasilan 2 kali lipat itu memang terjadi setelah dia rutin memberi makan kucing. Tetapi kita tidak memiliki bukti yang kuat bahwa kejadian memberi makan kucing liar setiap hari itulah yang menyebabkan rezeki dia naik 2 kali lipat. Nah, kalau di dalam diskusi teknis sehari-hari di pekerjaan, kawan-kawan sering menyebut ini sebagai jump into conclusion ya, pengambilan kesimpulan yang terburu-buru. Yang akhirnya menjadikan kesimpulan yang didapatkan itu tidak valid atau tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikutnya adalah appeal to ignorance atau argument from ignorance ya. Ini adalah satu jenis sesat logika yang terjadi ketika seseorang mengklaim bahwa sesuatu itu benar hanya karena belum terbukti salah atau sebaliknya, bahwa sesuatu itu salah karena belum ada bukti yang bisa membuktikannya benar. Contohnya ini di dalam bisnis restoran, seorang manajer mengumpulkan tim waiter ya untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggannya. Manajer itu mengungkapkan diskusi demikian, kawan-kawan para waiter, apakah para pelanggan selama ini puas dengan layanan kita? Ya, kemudian waiternya menjawab, mereka puas Pak, selama ini kami tidak pernah menerima komplain. Tidak adanya komplain yang didengar oleh waiter tersebut, itu dia simpulkan sebagai tidak adanya ketidakpuasan. Nah, ini kan sebuah kesesatan ya. Bisa saja pelanggan tersebut tidak puas tetapi tidak melakukan komplain, kemudian hanya tidak kembali ke restoran tersebut. Kemudian bisa saja dia tidak puas tetapi bukan menyampaikan kepada waiter tetapi menyampaikan kepada teman-temannya, wah aku kemarin jajan di restoran tersebut ternyata pelayanannya tidak bagus. Nah, jika sang manajer terjebak untuk menyimpulkan adanya kepuasan pelanggan hanya dari laporan sang waiter bahwa tidak pernah ada komplain dari pelanggan, maka mereka bersama-sama tersesat ya. Logical fallacy berikutnya adalah bandwagon atau appeal to popularity. Ini adalah satu jenis sesat logika di mana seseorang menganggap bahwa sesuatu itu benar atau sah hanya karena banyak orang yang percaya atau banyak orang yang sudah melakukannya. Contoh di dalam dunia kesehatan ya, ketika kita menganalisis produk multivitamin mana yang paling baik untuk kita. Kemudian muncul pandangan bahwa multivitamin merek A paling banyak dipakai oleh masyarakat sehingga dia pasti adalah multivitamin
multivitamin yang terbaik. Nah, di sini coba kita pahami apa kesesatan dari logika tersebut. Si pemikir mencoba menghubungkan antara banyaknya pemakai multivitamin dengan kualitas multivitamin tersebut. Ya, padahal ketika seseorang memutuskan untuk memakai multivitamin tersebut, belum tentu kualitas menjadi parameter yang paling penting. Bisa jadi dia banyak dipakai karena harganya lebih terjangkau, lebih pas dengan kantong masyarakat. Bisa jadi karena iklannya paling kenceng, bisa jadi karena distribusinya paling bagus sehingga tersedia di warung-warung terdekat. Tetapi hal-hal tersebut tidak langsung berkorelasi dengan kualitas produk multivitamin tersebut. Berikutnya yang terakhir untuk episode ini adalah logical fallacy yang disebut sebagai appeal to emotion atau daya tarik emosional. Nah, sesat logika ini terjadi ketika seseorang berargumen menggunakan emosi seperti rasa takut, marah, kasihan, atau bangga untuk mempengaruhi pendapat orang lain tanpa menyajikan bukti logis yang kuat. Ya. Kalau kawan-kawan mengamati, ini sering terjadi di ruang-ruang publik juga ya. Contoh nih, ada seseorang yang sedang berusaha mencari sumbangan untuk kegiatan amal atau organisasi tertentu ya. Kemudian menggunakan metode pendekatan begini ya. Di balik organisasi kami ada puluhan anak-anak yang kelaparan dan menderita. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana si pengemuka pesan ini berusaha mengolah emosi penerima pesan sehingga akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Oke, demikian seri yang kedua dari Logical Fallacy. Jika kawan-kawan berminat dengan tema tersebut, kalian bisa melakukan riset sendiri dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Dan dengan memahami logical fallacy ini, ke depan kita bisa membangun diskusi-diskusi yang lebih produktif dengan cara tidak terjebak ke dalam kesesatan berpikir yang demikian. Terima kasih, salam dan semangat belajar.